Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Tuljana dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya berasal dari Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ialah merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi itu dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Jadi proses pembelajaran dalam kampus Merdeka itu tuh merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan diri, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Adapun tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua yaitu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Latar belakang bergabung dengan relawan mengajar yaitu karena sekarang saya juga sedang menempuh pendidikan dalam dunia pendidikan juga. Jadi menurut saya tidak ada salahnya jika saya mengikuti program relawan mengajar dari rumah ini. Karena dengan adanya program ini saya juga bisa belajar bagaimana saya nanti juga akan menjadi pengajar bagi peserta didik nantinya. Karena saya juga senang dapat membantu anak-anak dalam proses belajarnya di rumah. Karena masih dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak banyak kurang paham dengan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Karena mereka tuh hanya mendapatkan materi saja tanpa penjelasan langsung dari gurunya. Maka dari itu saya pun ikut senang bisa mengikuti program relawan mengajar dari rumah ini karena saya bisa membantu adik-adik peserta didik yang mungkin kesulitan dalam memahami pelajarannya karena memang apa yang diberikan gurunya itu tuh mereka memang belum sempat memahami dan kadang tuh langsung disuruh bikin tugas tanpa mereka tahu maksud dari tugas itu tuh dari apa yang disuruh gurunya itu. Mungkin misalkan kayak ada tugas disuruh gurunya bikin tugas ini, tapi mereka tuh sebenarnya belum memahami. Jadi dengan adanya program ini alhamdulillahnya saya bisa sedikit membantu dengan kesulitan yang dialami oleh peserta didik selama saya mengajar selama 2 bulan ini. Sasaran siswa yang dibantu, saya mengajar siswa kelas 6 SD dari Desa Bukit Tunggal, yang mana itu dia adalah anak dari bude saya sendiri. Jadi saya membantu proses belajarnya di rumah. Pada waktu itu saya mengajar
pada jam 3 sore sampai jam 5 sore setiap hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya selama dalam waktu 2 bulan. Karena memang jarak dari tempat saya ke tempat Bude agak jauh, jadi saya mengambil waktu 2 hari dalam seminggu itu untuk mengajarnya. Materi yang saya ajarkan kepada peserta didik adalah di hari pertama itu saya ajarkan tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, yang mana pada saat itu mengajarkan tentang makna-makna Pancasila, fungsi dari Pancasila, dan apa itu Pancasila. Terus saya ajarkan materi tentang agama Islam karena peserta didiknya tersebut pun juga belum memahami banyak tentang agama Islam. Jadi saat itu saya ajarkan tentang agama Islam, juga dalam bahasa Indonesia, dan banyak yang saya ajarkan kepada peserta didik. Apalagi waktu pada saat saya mengajar itu kebetulan peserta didik sedang dalam ujian akhir semester. Jadi waktu itu saya membantu dia dalam mengerjakan ujian akhir semesternya, serta membantu tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah. Karena mereka kan dalam belajarnya online, jadi setiap gurunya masuk itu langsung memberikan tugas-tugas dari materi-materi yang dikirimkan oleh gurunya. Jadi saya membantu mengajarkan kepada peserta didik itu apa yang belum dia pahami dan belum dia mengerti. Metode pengajaran yang saya ajarkan kepada peserta didik, saya itu mengajarkan apa yang belum dia mengerti. Misalkan dia belum mengerti tentang kayak materi yang saya ajarkan tadi kan tentang Pancasila, tentang agama Islam. Dia tuh banyak belum memahami tentang agama Islam, apalagi dalam itu bahasa Indonesia. Dia itu kesulitan dalam memahami teks-teks cerita. Jadi di situ saya bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik apa yang belum dia pahami, yang mana yang dia belum mengerti, itu saya jelaskan terlebih dahulu. Baru saya membantu dia dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Jadi dia sering bertanya, Kak, ini bagaimana, seperti itu. Jadi saya kasih tahu cara-caranya, dan dia bisa mengerjakan sendiri. Tapi jika dia masih belum mengerti, saya jelaskan kembali sampai dia paham dan sampai dia mengerti. Apalagi dalam pelajaran hitung-menghitung dalam matematika, itu memang anak muridnya sendiri merasa kesulitan dalam hitung-menghitung karena dia masih belum hafal perkalian dan juga belum bisa bagaimana caranya membagi. Jadi saya mengajarkan apa yang dia belum pahami dan dia belum mengerti. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran, alhamdulillah anaknya ini orangnya mau belajar. Jadi maksudnya mau belajar itu dia memang orangnya, kata ibunya sendiri, dia itu kalau dengan gurunya memang agak sulit untuk memahami apa yang ibu gurunya jelaskan. Tapi alhamdulillah waktu saya menjelaskan kepada peserta didiknya itu langsung paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi misalkan dalam agama Islam, saya kan ada mengajarkan agama Islam kepada peserta didik, kayak dalam mengetahui tentang rukun iman dan rukun Islam, tentang hari kiamat dan lain-lainnya. Dia sebelumnya itu belum hafal dan belum tahu, dan alhamdulillah sekarang setelah saya ajarkan, alhamdulillah sudah hafal dan sudah tahu. Dan dalam
juga dia memang sulit dalam memahami pelajaran matematika karena dia memang belum bisa hitung-menghitung. Jadi sebelumnya itu dia tidak bisa menghitung, dan setelah saya ajarkan, alhamdulillah sekarang sudah hafal perkalian dan juga dia sudah bisa menghitung dan sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan, karena dari gurunya dia belum bisa memahami dari perkataan gurunya, karena online itu kan, jadi gurunya hanya menjelaskan sedikit menggunakan voice note di handphone. Mungkin karena itu dia jadi kurang memahami pelajaran yang diberikan gurunya. Tapi setelah saya bantu dalam pengajaran itu, alhamdulillah dia sudah bisa mengerti dan memahaminya. Dan alhamdulillah peserta didik itu tidak pernah bosan dengan apa yang saya jelaskan, karena saya menjelaskannya berulang-ulang. Mungkin itu saja ulasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.